Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Tahukah Anda, dulu di era tahun 70-an hingga 80-an menjadi pegawai negeri merupakan pilihan favorit masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena profesi ini menawarkan sebuah impian besar yang dimana kepastian dana pensiun digunakan untuk masa depan. Namun, kini situasi telah berubah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Banyak perusahaan swasta ikut menyediakan dana pensiun bagi karyawan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, dana pensiun adalah program yang memberikan penghasilan kepada pekerja setelah masa bekerja berakhir. Ini bukan sekedar jaminan finansial, tapi juga berbentuk penghargaan perusahaan atas kontribusi Anda. Secara garis besar, dana pensiun dikelola oleh lembaga berbadan hukum seperti bank atau perusahaan asuransi. Dana ini dikumpulkan dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan yang nantinya akan diberikan kembali dalam bentuk penghasilan bulanan atau dalam beberapa kasus sekaligus. Bagi perusahaan, program dana pensiun memiliki tujuan penting, seperti yang pertama, memberikan penghargaan atas pengabdian karyawan. Yang kedua, dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas pengabdian karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Lalu, bagi karyawan, manfaat dana pensiun memberikan kepastian penghasilan di hari tua, serta meningkatkan rasa aman dan produktivitas selama masa kerja. Jenis-jenis pensiun yang tersedia beragam seperti 1. Pensiun normal diberikan saat karyawan mencapai usia tertentu, misalnya 55 dan 60 tahun untuk profesi tertentu. 2. Pensiun dipercepat, misalnya akibat pengurangan pegawai di perusahaan. 3. Pensiun ditunda, di mana pembayaran dilakukan di masa mendatang. 4. Pensiun cacat, bagi mereka yang mengalami kondisi tertentu yang tidak memungkinkan bekerja. Berdasarkan jenisnya, dana pensiun terbagi menjadi 1. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dikelola langsung oleh perusahaan. 2. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, diselenggarakan oleh lembaga keuangan seperti bank atau asuransi. Menurut ketentuan DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan, program pensiun dapat dijalankan dengan 1. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Dalam PPNP, manfaat pensiun yang diterima oleh karyawan telah ditentukan dalam peraturan dana pensiun, di mana seluruh iuran berasal dari potongan gaji karyawan. 2. Program pensiun iuran pasti atau PPIP. Sementara itu, dalam PPIP, manfaat pensiun tergantung pada hasil pengelola kekayaan dana pensiun dengan iuran yang ditanggung bersama oleh karyawan dan pemberi kerja. Hambatannya, dana yang terkumpul akan diinvestasikan kembali untuk menghasilkan keuntungan yang optimal. Program ini tidak hanya mendukung kesejahteraan, tapi juga membantu program pemerintah dalam pembangunan. Program pensiun usia tua tak lagi menjadi masa yang menakutkan dan tetap bisa menikmati kehidupan yang nyaman bersama keluarga tercinta. Dana pensiun adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih cerah. Mari mempersiapkan diri sejak dini demi kesejahteraan Anda di masa tua. Dana pensiun, investasi masa depan.